Di dalam jagatnya ruh niku ada dua pohon, Pak. Pertama pohon basiroh, kedua pohon basariyah. Mungkin ini kami jelaskan di Thariqatus Sirri ila Ma'rifatillah jilid pertama. Pohon niki. Lah, di dalam hati manusia itu kebanyakan yang suburi pohon basariyah. Iki pohon, siapa yang menaiki pohon ini sampai ujung itu neraka. Bahasanya anar. Akan mendapatkan anar itu bahasa muradnya adalah panas. Boleh diartikan neraka. Di dunia kita memanjat pohon yang mana? Kalau pohon basariyah ujungnya itu anar, kalau pohon basiroh ujungnya al-jannah. Kita di dunia ini berjalan di atas jalan nafsu apa di jalan Allah, tinggal itu. Kalau di jalan nafsu tandanya gini, Pak. Segala apapun kita ukur dari manusia, makhluk. Akhirnya bersaksi kita, iman kita tidak pada Allah, pada makhluk. Sehingga contoh muncul buah tomak tadi nggih, nyun sewu. Itu mengapa dijadikan sebagai alasan faktor tidak bisa kita usul datang Allah? Karena kita berjalan memanjat pohon basariyah. Sehingga bergantung kula datang makhluk. Iman kula datang makhluk. Sapa sing wene awakmu mangan mangson? Pengurus sate pisan. Sate macam-macam darane. Loh, hatiku akhirnya mancep kejebak iman terhadap makhluk. Niki tondone kalau saya itu berjalan di atas pohon basariyah. Bapak Ibu, intinya di dalam pohon basariyah itu ada ketetapan dua yang kami sebut sebagai takdir. Takdir qobdi dan basti, rapena alias susah dan senang. Loh, ini nggak bisa menjadikan hati sampean tenang. Menemukan kedamaian tidak bisa, Bapak Ibu. Walaupun kita nggak bicara sing susah lah. Nah, ini sudah maklum, panas hati. Yang senang. Contoh, jenengan ditakdirni Allah ekonomi sampean iki menengah ke atas. Bahkan termewah sampean, tersugih. Kalau kita bicara pangkat tertinggi, kalau bicara pengaruh paling orang terpengaruh sekabupaten pundi niki Jember. Mana letak sampean iki nggak ada kedamaian. Mesti kita akan takut kehilangan itu, khawatir. Yang kaya takut miskin. Yang punya jabatan takut kehilangan jabatan. Yang punya pengaruh takut kehilangan pengaruhnya. Mana ketenangan? Nggak ada. Nggak ada. Sehingga ditaruh Allah perkara susah, qobdi ataupun basti senang, nggak ada bedanya. Artinya nggak ada bedanya, tidak menemukan kedamaian. Karena jatuhnya iman saya itu pada makhluk. Berarti saya berjalan di atas pohon basariyah. Ingat, mengenai terkait masalah penjelasan kedamaian hati yang sejati itu letaknya di mana? Niki wonten surat Ar-Ra'd Pak ya, ayat 28. Di situ Allah katakan
alladzina amanu wa tatmainnul qulubuhum bidzikrillah. Mengapa orang-orang mukmin ini kok hatinya itu ayem, dikasih ketetapan takdir susah kok sik tenang? Mboten kados kita dikasih perkara mewah aja sik khawatir kelangan, kok ini ndak? Bisa babi apa? Bidzikrillah. Karena sebab beliau itu selalu memegang dzikir datang Gusti Allah. Wa qala aidon wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Beliau selalu memegang teguh tali dzikir itu. Wala tafarraqu, dan beliau tidak mau melepaskan. Inilah golongan jenengan yang berjalan menaiki pohon basiro. Kesimpulannya di situ adalah siapa yang hatinya berjalan di atas jalan nafsu secara langsung atau tidak langsung, sama halnya kita telah pertama membikin subur pohon basaria, membikin layu pohon basiroh. Sebaliknya begitu. Siapa yang berjalan di atas menaiki pohon basiroh, maka secara langsung atau tidak langsung menyuburkan hatinya pada Allah, atau menyuburkan pohon basiroh dan mengeringkan atau bahkan melayukan pohon basaria. Inilah Pak yang kumaksud, nafsu yang ada dalam hati jenengan posisi dalam keadaan jinak, tidak liar. Kuncinya hanya satu, jenengan berzikir. Karena zikir sebagai pembuka, kunci jenengan bisa melaksanakan yang namanya penafian atau pemfanaan diri. Pemfanaan diri itu sebagai syarat mutlak panjenengan ini untuk lakukan supaya bisa masuk di dalam alam akhirat atau alam makrifat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirata wa dzakarallaha katsira. Iki teladani Kanjeng Nabi. Cuman tidak diterjemahkan seperti itu. Akhirnya umat iki ora paham. Nggih padha maca Quran nih. Kadang-kadang Quran ini siapa yang bawa? Kalau yang bawa itu kita sebagai, mohon maaf lho Pak ya, tidak ada wawasan tentang tauhid. Ya kita dapatnya kulitnya saja. Tapi kalau kita membawa ayat itu ada pandangan tauhid, bahkan tauhidnya sudah sampai la ilaha illa ana, maka umat akan mendapatkan isinya. Kan itu kan teladan Rasulullah toh. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah. Ini persoalannya tidak di akhirat besok, boten di dunia ini. Bukan akhirat yang dimaksud secara kulit niku besok. Kalau jenengan sudah mati, terus masuk alam barzah, terus dino kiamat datang, dino kebangkitan datang, pengisapan datang, bukan itu. Itu secara kulit memang iya besok, tapi secara isi sekarang Pak. Yarjullaha di situ cara kami artikan hati yang ada keinginan, ada rindu untuk mendekat dan bertemu Allah. Tidak semua hati orang loh Pak ya ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, enggak semua orang. Sebab kita itu kebanyakan hati manusia itu berjalannya itu
di pohon basaria kebanyakan. Karena apa? Karena beliau kebanyakan tidak mengerti tentang wawasan ilmu tentang tauhid, ilmu tasawuf. Niki le. Nek diusut-usut, ya prosesnya ndugi mriku memang. Saking minime umat Islam itu dari keterbukaan publik terkait dinut tauhid. Akhirnya hati kita nggak bisa menjadi hati yang berakhlak ilahiyah atau berbudi luhur, mboten saged, Pak. Sehingga nanti kalau Allah datangan ujian perkara yang qobdi nyusahno, hati panas, susah, gelisah, nggak ada tenangnya, Pak, nggak ada. Ujung-ujungnya di situ. Siapa yang betul-betul mempunyai keinginan hatinya untuk bertemu Allah, rahmatnya, wal yaumal akhirah, artinya di situ Anda akan nanti kalau ini sampean kembangkan, jenengan ini akan ditakdir nih Allah, hati itu bisa ngintip negeri akhirat ning dunya niki. Siapa yang hatinya bisa melihat alam akhirat niki, alam ma'rifat, Pak ya, wal yaumal akhirata niki alam ma'rifat, maka indahnya alam dunia saat itu juga musno, boten wonten. Karena apa? Karena kalah indah dengan alam akhirat. Sampak Nabi Idris boten purun mantuk. Jenengan ngapunten, waktu khalwat khusus atau umum mungkin pernah ngalami ngeten. Jenengan ini dimasukkan Allah dalam satu alam yang tidak ada siapa-siapa. Hawanya itu sejuk, ya gak sejuk, panas ya gak panas, benter tapi gak panas. Terus jenengan terasa nyaman. Tinggal di situ nurnya apa, nur Muhammadnya apa Muhammadnya, atau wijinya atau pohonnya. Tinggal pertanyaannya ketika posisi sampai di situ, apakah keakuan diri sebagai makhluk yang ditaruh Allah dalam alam itu masih ada apa enggak? Kalau ada, berarti jenengan ini masih dapat nurnya. Cara bahasa ngapunten, pohonnya belum dapat wijinya, ngaten lho. Kalau boleh saya katakan, jenengan niki hanya ambu bakarane sate, sedap pire undi, ya ngaten nggih. Tapi jikalau jenengan itu pada saat itu kok keakuan diri sampean lenyap sebagai makhluk, maka jenengan ibaratnya sate sudah sampean makan, berarti itulah alam musyahadah, itulah alam akhir. Siapa yang sudah ada di situ, aku yakin mboten purun medun melih, karena enggak mengenal la khaufun alaihim walahum yahzanun, enggak mengenal itu. Contohnya Nabi Idris, sampean tak wenehi cara ya, Gusti Allah sampean politiki. Kalau Nabi Idris itu sandale Pak dikarekno, kan dibalik ning donya maneh, Gusti sandal kula keri, karepe ku cek iso balik maneh, lho ngoten lho. Artinya apa? Kadang-kadang kita itu ditaruh di situ hitungan detik lah, ngoten nggih, hitungan jam, walaupun hitungan hari terasa apa? Terasa sekejap. Mesti sampai iki dikembalikan lagi ke alam muhadharah, alam kasunyatan ini, mesti sampai rindu. Carane piye? Nek cara Nabi Idris sandale dikarekno,
karekno, ya toh? Sampeyan kudu ana sing sampeyan karekno. Apa baju sampean? Apa sing sampeyan nggo? Duduk baju niki maksudnya, duduk sandal iku maksudnya apa sih sing dimaksud iku? Sehingga inilah maksud Allah mengapa menyuruh Nabi Muhammad selalu memegang dzikir baik siang maupun malam. Gini ku dzikir niku. Dzikir niku, Pak. Urusan Gusti Allah itu nanti jenengan ditarik lagi ke alam akhirat ngintip teng mriku dikala saat khalwat jenengan secara khusus atau umum urusan Allah. Urusan Allah. Walaupun secara umum Allah mampu. Allah berkuasa. Sekalipun posisi jenengan ini kerja, tapi ruhaniah sampai ditarik Allah di situ, Allah mampu mboten? Mampu. Sebab Allah nyandang innallaha ala kulli syai'in qadir. Terhadap hamba yang beliau kehendaki, itu urusan Allah, itu sifat jaiznya Allah. Pun kita lanjut. Asyarhu utawi keterangan penjabaran. Wat toma'u utawi toma iku masdarun. Iku masdarun kulli amradil kulubi, asal saben-saben piro-piro penyakite piro-piro ati. Miturut keterangan toma itu asal muasalnya adalah salah satu penyakitnya, beberapa penyakitnya hati. Masuk dalam muqaddimah tadi, Pak. Li'anna toma'a krono sak temene toma huwa ya toma iku al-iktimadu ngunggul-ngunggulno utawa ngeduk-ngedukno atau bergantung ala nasi ngatasi menungso liya. Dikatakan toma itu salah satu beberapa penyakitnya hati karena hati kita itu mesti bergantung terhadap orang lain. Bergantung, Pak. Aku keimangan kowe kae. Misalnya ngaji. Budal ngaji, Pak. Ati kono arep-arep engko lak dibisaroi aku. Nyun sewu ya, ngaji hikam itu gak ngaji untuk murid tok. Ya ngaji nang kiai ini. Jadi hikam niku mengurai tidak hanya talamid, bahkan asatid. Guru dan murid ya melu gabung ngaji. Bukan untuk murid saja. Bahasa saya untuk saya juga, Pak niki. Gak untuk jenengan saja. Buat saya evaluasi diri. Contoh tadi loh. Ning omah iki ana isine ati ngene, Pak. Aku engko ngaji nang Jember. Jelas engko aku dapat bisaro. Loh, iku lak tomak toh. Tomak. Ini yang sebagai penghalang hati saya, Pak. Pertama, bagi saya tidak akan bisa bertemu Allah. Yang kedua, ilmu tidak akan manfaat bagi umat. Karena apa? Sumber yang keluar itu tidak berangkat dari hati yang kholis, hati yang bersih, tapi hati si ono toma. Pak, mohon maaf ya, saya nggak suka memberikan contoh pada orang lain, mending saya, supaya nafsuku iki kupingi kerungu, cekak gampang ujuk-ujuk bisiin nanggone antiku. Mohon maaf loh nggih. Mending lebih baik saya mencontohkan saya sendiri biar evaluasi diri saya. Loh,
ini nggak baik. Saiki ngilmu iku wis gak manfaat. Karena alasan sumber dari hati saya isih krono sakliyane Gusti. Loh, jelas nggih? Khusus niki nggih namper nang nggone ati kula Pak Yohan. Supaya nafsu dalam diri saya itu biar enggak seperti itu. Muncul tomak dan lain sebagainya, ya Allah. Kadang-kadang ngeten Pak. Ini kan contoh pada status saya sebagai umarok misalnya, atau ustad lah wis awak dhewe wis ustad cilik-cilik aneh lho wis ojo geden-gedenan. Kok lah ngeten iki. Kalau kita tidak mau betul-betul neliti hati dengan ilmu tauhid, mboten saged, Pak. Tomak iki mboten saged ilang. Wong sing wis gelem ngaji ae, paham ae, terus belum mau melaksanakan dengan istiqomah dikirin nafi isbat, mboten saged kok. Mboten saged. Tidak cukup Pak kita ngaji, nggak cukup. Ngaji itu untuk membuka kefahaman dalam hati dalam setiap ilmu nih Allah niku. Cuman tidak cukup kita ngaji, harus kita praktekkan. Makanya kula mboten kata-kata buka makalah, sak makalah terus paham, ayo sama-sama dilakoni masing-masing. Gitu. Itu loh nanti akan berbuah satu buah hati sampean apa anugerahnya makrifat Allah. Itu pasti niku. Pun. Jadi kalau toh memang tomak itu salah satu di antara beberapa penyakitnya hati, maka wajib bagi kita hindari. Cara untuk menghindarinya, kita harus terus berzikir sirul asrar. Pun kuncinya ada di situ. Watolabul uyu, watolabul unu, watolabulan ngarepake al unu ing pertolongan minanasi saking menungso. Otomatis Pak, kita akan beriman yang menolong kita itu manusia. Wal ittikalu ala nasi lan nyandarake ala nasi ngatasi menungso, jatune iman kita hanya pada manusia. Wa khidmatun nasi lan dadi budake menungso. Wa huwa nauun min dzulli li annahu syakkun fi qadarillahi wa huwa khali utawi keadaan sing kaya ngono mang iku nauun warnane minadzulli, tondone kalau kita itu orang yang terhina di mata Allah. Li'annahu sebab apa krono sak temene dzul iku sakun, ada satu kemamangan min takdirillahi saking takdiri Allah. Orang kalau sudah terjangkit tomak, pasti orang itu tidak akan yakin tentang takdiri Allah. Artinya sakun di sini adalah mamang. Aku engko ya apa ya? Engko mangan apa gak ya? Engko aku disangoni apa gak ya? Kerjaku engko dapat bayaran apa enggak ya? Loh. Hati keyakinan atas ketetapan Allah enggak ada, Pak. Insya Allah lah ngaten ta. So aku iki ahli neraka apa ahli surga? Enggak ada ketetapan hukum. Enggak ada. Ketetapan hukum pasti dalam diri kita dari Allah atas sunatullahnya Allah, ketetapan hukum Allah itu hati kita ragu, nggak yakin. Tapi coba kalau kita bebas hati ini dari
dari perkara-perkara yang menjadikan penyakitnya hati. Terus pundi ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang disebut kekasih Allah itu Pak, walladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus 62-63. Itulah orang-orang yang tidak hanya percaya. Jenengan habis dikasih keterangan risalah saking Allah tentang tauhidiyah ini, hati sampean yakin. Gak cukup yakin. Sampean pertama memang prosesnya yakin, oh ini yang benar, ini yang ku cari selama ini, materi ngaji ini tentang hati. Tapi ayatnya nggak berhenti di situ. Wakanu yattaqun. Bagaimana hati sampai disebut hati yang bertakwa? Tidak hanya ilmu Pak, harus terus amal istiqomah. Ilmunya sudah terlewati, sekarang tinggal amal istiqomah. Berarti terus menerus jenengan dzikir. Disitulah akan memunculkan satu buah dalam hati sampai namanya derajat takwa. Dalam ayat lain, inna akramakum indallahi atqa. Derajat yang paling luhur di mata Allah derajat makrifat. Ini jenengan sudah sampai ke alam akhirat di dunia ini. 71 ma kodaka apa sayun mislul wahmi. Ma kodaka ora nuntun apa sayun suci-wiji misla mislul wahmi kang padane angen-angen aitamani. La syai'a ora ono suci-wijiku yakuduka nuntun ilat duli maring apa maring sifat ino mislu tamani kang padane angen-angen yang tidak pernah terjadi. Wahmun maksudnya wahmun wa utawi wahmun iku kullu tamani saben-saben pengangen-angen li ghairillah maring sakliyane Allah. Ati sampean pingin sugih tamani, ati sampean pingin dadi wong sing mulya tamani, ati sampean pingin dadi wong sing duweni pangkat sing dhawur tamani. Lho kok iso disebut tamani padahal nyatane ya sugih, kekarepan ya keturutan. Jadi pejabat, punya pengikut ribuan. Mana sebut tamani nyatane ada. Gini, perkara selain Allah sejati ini kan boten wonten. Nah oke. Kita makhluk asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Berarti kita nggak punya. Nyandang status ada. Niki nek jenengan memandangnya dari hakikat aslinya. Kalau kita memandang kulitnya, ya ada lah Pak. Ya mboten tamani. Wong jenengan ya punya istri, suami, anak, ekonomi lancar-lancar saja, jabatan punya, pengaruh punya, mana disebut tamani? Itu dari sisi syariat bukan tamani. Tapi disebut tamani itu sisi hakikat. Ngurainya dari mana? Dari asal usul. Selain Allah itu tidak ada. Memang Pak, perkara-perkara yang dijadikan sebagai kehidupan dunia itu nafsu jadikan terhadap hati kita, supaya hati kita terkesan bahwasanya perkara kehidupan dunia itu kekal, ada.
menjanjikan. Memang begitu. Itu bikinan waswasi sudurinas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Jadi tiupannya nafsu memang begitu. Makanya jangan heran kalau banyak hati manusia itu berjalan di atas pohon basariah, jangan heran, memang seperti itu. Tapi masa iya ngono terus? Masa seperti itu terus? Akhirnya ketika kondisi hati manusia banyak yang terkurung, terjebak, terikat, terbelenggu oleh kepentingan nafsu, maka Allah menurunkan. Ini sebab asbabun nuzulnya ayat walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ada di situ. Diturunkanlah utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa hidayah dan dinul haq, ai dinut tauhid ini. Tujuannya liyudhirahu ala dini kulli, untuk membersihkan penyakit-penyakitnya hati kita itu. Walau karihal musyrikun, walaupun beliau Rasulullah dicaci oleh umat mayoritas, dibenci oleh kaum kafir Quraisy, kaum Taif, tetap beliau sampaikan. Rasulullah resikonya waktu ada di Mekah bagaimana, Pak? Kan direncanakan mau dibunuh toh oleh Abu Jahal gitu, Abu Lahab gitu. Akhirnya turunlah wahyu hijrah ke Madinah. Resiko yang seperti itu tidak menjadikan beliau terhalang, tetap beliau sampaikan. Ini Rasulullah. Kita sik dilokno sesat wis nangis. Cemen. Sesat ajaranmu itu. Kita masih hanya gak disopo, gak digembuli sama teman, biasanya kan akrab. Melihat jenengan seperti itu, dianggapnya jenengan salah jalan, jenengan dijauhi. Ngune wis nelongso. Akhirnya tekok kula, Pak. Son dalem. Iya dah. Orang kalau sudah masuk tenggelam baru tauhid itu, teman-teman sama yang dekat dulu pada menjauh. Jawab kula sederhana, kayak teruha. Ngoten. Baru tahu dah. Ingat, Allah menjauhkan dari teman-teman yang seperti itu, bersyukurlah. Bersyukur. Kau telah dijauhkan dari penghalang. Ada lagi, Pak, ngoten niku. Sejak saya itu ngaji bahru tauhid, tenggelam bahru tauhid son, istriku ku purik. Pulang, bahkan ngancam. Kalau terus belajar itu dan laku itu, mendingan kita bubaran. Terus kalau ditakoi, ujiannya berat, nguniku mesti tak? Saya jawab, kayak teruah. Tapi ingat, ketika saat Allah menjauhkan orang-orang dekat kamu yang tadinya itu dijauhkan, disebabkan karena benci terhadap apa perilaku tauhidmu, itu sebetulnya Allah sayang. Biar jenengan boten berat-berat. Wis, ada lagi, Pak. Son dalem. Memangnya gitu tah, kalau orang sudah merajut hatinya menuju Allah, sugihku dadi melarat. Bisnisku hancur, utangku akeh. Jawab kula nggih ngeten, kateruh ha. Ngoten tok kula. Ingatlah, Pak. Kita itu sebetulnya disayang Allah. Sebab miturut hitungan Allah, bukan hitungan kita loh ya. Hitungan Allah,
dengan adanya jenengan dipisahkan secara fisik terkait kemewahan dunia, sebetulnya Allah menyelamatkan jenengan. Ingat, siapa yang ingin bertemu Allah, wajib dia akan tinggalkan selain ruhaniyah. Hitungan Allah secara jasmania kok sik campur ambek kesenangan dunia. Wah, iki kok anak ini hambaku iki gak lekas-lekas, tak buyar nih. Misalnya ngoten, jenengan kudu matur suwun nang Allah. Tapi ada loh Pak sebaliknya, jenengan sugih tambah ditambah, hitung-hitungan Allah. Hal itu tidak menjadikan ta'thirud dunya fi qalbikum, tidak akan menjadikan pengaruh dalam hati jenengan. Hitung-hitungan Allah loh nggih, hitung-hitungan Allah. Sebab nyuwun sewu, Syekh Abdul Qadir Jailani anggiti melarat ngoten, kudane pinten. Nyuwun sewu, Abu Hasan Asadili sugih, Pak. Tapi semuanya itu tidak menjadikan pengaruhnya hati pada Allah. Bisanya bagaimana? Jenengan, beliau itu memakai sistem ikan yang hidup di tengah air asin. Kuncinya apa? Hidup. Coba ikan di laut kok gak hidup, Pak? Ikannya kok gak hidup? Asin. Ikannya, dagingnya pasti asin. Kalau nggak percaya coba, ayo kita tesis, kita eksperimen ya. Jenengan yang cedek laut, ikan itu Pak, tangkap dulu, matikan dulu di atas, lalu tenggelamkan lagi, engkau bagaimana? Saya bedakan. Hati ya begitu. Hati kita, jikalau kelebu babakan masuk golongan hati yang mati, udahlah, sekecil apapun pengaruh dunia mesti jadi penghalang hati kita. Apalagi besar, tambah demen, ya toh? Tapi bagi beliau yang hatinya hidup loh ya, hatinya hidup, nggak akan terpengaruh. Kuncinya di mana? Megang dzikir. Sebab dzikir itulah cara untuk selalu menafikan dan mengisbatkan, menafikan selain Allah, mengisbatkan, menetapkan Allah dalam segala kondisi apapun. Jadi dikatakan ikutamani dikarenakan selain Allah itu gak kekal. Walaupun secara fisik jenengan dapatkan selain Allah, tapi tetap ikut disebut tamani, tidak mungkin itu akan jenengan raih yang namanya makrifat. Wa'lam lan ngertiyo sira annahu ing sak temene wong iku la yaslamu, ora bakal slamet atine maksude sapa man minat tomai saking sifat toma illa sinfun khosun kejaba golongan kang khusus minan nasi saking piro-piro menungso rupane aladina wong akeh humutawi aladina iku konatuna kang wong padha konaah. Iki Pak carane nglawan konaah, mustaslimuna lan padha pasrah sapa-sapa alladzina lillahi maring Allah. Bun, ketemu bun. Siapapun kita tidak akan pernah akan selamat dari toma kecuali golongan yang khusus. Mana golongan yang khusus? Golongan yang memegang qanaah. Apa qanaah? Nrimo pandume Allah. Dikasih enak ya nrimo, dikasih gak enak ya nrimo. Tapi nggak bisa Pak, qanaah ini kita lakukan ketika saat kita masih ada di golongan mboten saged. Ati sik ganjel Pak. Contoh.
Kita tahu Pak, semua itu yang menguasai Allah. Kita tahu secara ilmu yang menguasai makhluk sedunia itu adalah Allah. Quran ini sudah jelas. Walillahil masyriq wal maghrib. Sudah jelas. Ayatnya banyak yang menerangkan tentang hal itu. Saya ditanya, Son, nandur apa? Padi. Terus nyukulna sapa? Ya Allah. Terus sing ngemes, ya aku cuma digerakno Allah. Lah wis cetha Pak nggih. Cewetha niku. Cewetha. Terus padi nguwah sing nguwahno siapa? Berbuah Allah. Terus padi mengunin, yang menguningkan siapa? Allah. Terus sebelum kok panen 1 hari dihabiskan, tikus sing habiskan siapa? Kati ngomong Allah mboten saged Pak, karena ning ati ganjel. Lho nggih Pak, akhirnya hati kita kalau ketemu tikus ngancem Pak, bunuh. Nggih ta? Loh niki qanaah kita belum bener. Cukup hanya di lisan tapi tidak bisa tembus di hati. Sama dzikir juga begitu. Ada dzikir kita hanya mengucap di lisan, tapi nggak bisa tembus di telengnya hati. Di dalam hati tuh Pak ya, mohon maaf. Kolbun kita jarang dipahamkan, di dalam kolbun itu ada orang Jawangannya teleng. Teleng, tahu teleng ya men? Telenge hati, bersak jerone hati ku ono halus maneh. Lu ini lo sebagai penyambung dengan urip. Niki rasa Pak. Saya maksud rasa. Lu ini lo sebagai penyambung antara hatiku ruh Pak. Dalam Ihya niku Imam Ghazali mengatakan al-qalbun ay ar-ruh. Itu harus ada tali ini untuk bisa ruh ini gandeng renteng ambek Allah iki atau urip. Harus. Maka di bahasa kula wajib wong syariat wong thariqah iku nyekel dzikir sirul asrar. Wajib. Supaya bisa mengenal telenge hati. Kalau bahasa hadis, telenge hati itu ihsan. Ihsan. Apa? Imanul haq disebut ihsan. Rasulullah memberikan keterangan tentang ihsan. Anta budallaha ka'annaka lahu tar. Ketika nyembah bisa melihat wujudnya seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Loh, itu kan ihsan, makrifat itu. Mengapa ka'annaka memakai bahasa seakan-akan? Memang manusia itu bukan yang melihat Allah, dikatakan makrifat yang melihat yang wujud sendiri setelah kefanaan makhluk. Paham nggih? Dulu kok diurai ngeten Pak, kok kasih Allah sa Indonesia ini kok mata. Ya Allah, berhubung dikinayano yes merebet jalane brutut. Kadang-kadang wonten sing putus asa, udah. Kadang-kadang ada yang kebegal nafsunya di dalam dunia karomah. Ujung-ujungnya iso bedek wong. Dek wingi awakmu mari nyabu ya. Ayo. Kok tahu? Masalahnya gambare ning atine ku SS kemebul-mebul. Ngerti SS Pak nggih? Nggih. SS itu sabu-sabu. Nek durung tau mlebu penjara utawa guyonan ambek SS ya gak mungkin sampean tahu apa SS iku. Jadi ini yang harus wajib manusia dapatkan. Al-Maidah. Insyaallah Al-Maidah. Kalau dibuka Al-Maidah tentang rasa iki utawa tali iki. Wabtahu ilaihil wasilah. Di ayat itu disebut wasilah.
wajahidu fi sabilihi. Insyaallah 21, kalau gak 29 21. Wajib jenengan memperoleh jalan khusus ini, tali khusus roh dengan Allah, sehingga ketika jenengan robito tawajuh iku roh iku bener nang Gusti Allah, boten terhadap makhluk Pak. Tawajuh sampean iki bener datang Allah, ini wajah tuwaj. Iya, lo ini lo dicontoh Nabi Ibrahim, diteruskan kanjeng Nabi Muhammad, kita sebagai umati masuk ate gak tiru beliau. Sampeyan padosi ning Quran satu pun cara kula madosi mboten ketemu. Duka nek jenengan madosi ketemu no mboten. Rasulullah memberikan contoh tawajuh itu pada Allah, bukan pada selain Allah. Ruhaniyah maksudnya ruhaniyah. Cilikna titik aku tak ngotot ae ben gak nyuling ngoten. Termasuk salah satu di dalamnya adalah surat Al-An'am 79 tadi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi wis tidak disebut menyekutukan Allah sudah. Kalau ini wajjahtu wajhiya. Ini Nabi Ibrahim kisahnya loh Pak ya. Bukan berarti itu untuk Nabi Ibrahim saja atau Nabi Muhammad. Untuk kita, ayat ini untuk semua umat. Bukan hanya untuk Nabi Ibrahim. Kisahnya walaupun itu menceritakan kisah beliau, dan ayat ini juga tidak hanya untuk kanjeng Nabi Muhammad, tapi juga untuk kita sebagai umat manusia. Tinggal mau dapat isinya apa hanya kulitnya, ataukah kita cuman membaca saja setiap sebelum kita membaca Fatihah setelah takbiratul ihram, atau saisinya menghayati. Makanya kita nggak akan pernah bisa sholat dengan khusyuk kalau hati belum wajjahtu wajhiya, mboten saged. Qanaah itu pasrah diri, apa jeneng rimo ing pandum, dan ini tidak bisa kita lakukan hanya dari sisi syariat saja Pak, harus dari sisi hakikat. Bentuknya mana sampean bisa qanaah rimo ing pandum? Melepas diri, gak mudah ngaku, berarti kuncinya ada di dzikir. Mustaslimuna, dan berpasrah diri, tawakal. Kita nggak bisa tawakal dengan benar manakala kita tidak mengerti tentang dzikir Pak. Sama dengan qanaah tadi, hanya di lisan diucapkan, tapi apapun alasannya hati tetap ganjel. Itu berarti qanaah belum jelas. Jikalau qanaah dan berpasrah diri itu sudah benar pada Allah, la yuta'allaku, mongko ora bakal ada ketergantungan apa kulubuhum piro-piro atine aladina bil makhlukina, kelawan piro-piro makhluk. Wis gak gantung no hati sampean nang makhluk Pak. Berarti artinya hati sampean hanya bergantung dateng Gusti Allah. 72 anta hurun iki penak iki. Berarti jenengan bebas. Anta utawi sira iku hurun, cara ati kang merdeka, mima saking apa anta utawi sira anhu saking ma iku ayisun, jenengan iku los. Cara apapun los. Tahu los nggih? Wis apa jari lho, ngoten lho. Apa kata Allah? Karena posisi hati sampean sudah duduk di dalam makrifat Allah, sudah nggak ada yang dipikir apakah tujuan yang digagas manusia ini hasil atau tidak. Udah, buahnya bagaimanapun nggak dipikir.
Ini namanya los atau ayisun. Nah, wis los. Dolang ngoten. Wa'adun lan dadi budak lima maring apa anta utawi sira lahu maring ma iku tomiun jenengan iki wis gak dadi budake nafsu lewat toma. Berarti jadi budaknya Allah. Pun tak simpul nih wong nek kegawan tomak berarti budake nafsu. Nek wis lepas nduki tomak atau penyakit sebagai penghalang hati pada Allah, lepas bebas berarti jadi budake Gusti Allah. Pun gitu. Sekarang tinggal pertanyaane, kula mboten meksa jenengan pilih pundi sak kersa. Sak kersa jenengan. Saya tidak mempengaruhi jenengan supaya tadi budaya Allah. Tidak. Tugas saya menyampaikan apa yang telah pernah ngapunten ingkang kathah Rasulullah sampaikan. Tak sampai nih. Walaupun pahit kurasa Pak. Estu. Apalagi nanti kalau sudah menginjak Al-Quranul Qadim. Paling tidak saya di penjara. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kalau itu nanti sudah kami tulis sebanyak 30 juz ya niku. 30 juz nanti kalau sudah tertulis maka resiko paling kecil saya di penjara. Enggak apa-apa. Tetap tak adepi. Enggak mungkin saya akan keluar tidak meneruskan. Tergantung nanti Allah setelah saya dibuat Allah sebagai alat nulis, setelah nulis terus saya diambil pulang, ya alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah wis gak mikir-mikir mana. Cuman tak kasih tahu aja yang kitab akhir nanti paling tidak 30 juz manakala itu jatuh pada orang yang tidak tanggung jawab paling-paling resikune kula di penjara. Wong tahu penjara, enak ternyata. Mangan dingoni, ora nyambut gawe wis persis surga Pak. Turu yo dijogo, ya dah. Wis mboten sibuk belas, wis pokoke anteng-anteng. Makanya bagi wong sing pingin kholwat, gak duwe tempat, nyun sewu ya, nyun sewu. Ning ngomah kok diubrak-ubrak nyambut gawe. Cari goro-goro nyolong pitike tangga. Jadi laporno polisi sampai nakoni nggih kula colong ngono. Wis pundi alat buktine niki tinggal cekere tok. Nah, mari kula tedha. Wis mlebu penjara. Jajal 8 wulan ngono lho. Engko piye raose? Makanya jenengan sih gak di tempat pengin kholwat ning kuno temen cocok Pak, cocok temen. Yes. Kan ada di LP itu namanya kamar isolasi, ada. Sampeyan minta kamar isolasi mon sendiri. Lho nggih, WC-ne tadi siji jedinge tadi satu sendiri wis, gak dibuka-buka. Nggih, dibuka-buka biasa ini ku jam 4 sore sampai ajeng maghrib. Liyane ket esuk dibuka jenengan ndak. Peteng ya apa? Nek burung biasa ya. Anak-anak LP kalau yang dimasukkan isolasi ku sing nakal-nakal. Kena hukuman, gak boleh bawa HP, konangan isolasi. Gampang, sampean njaluk isolasi gak gelem melanggar yang jero gitu. Bawa HP diisolasi sama enak toh. Wis jadi kesimpulannya ngoten, jikalau tomak itu masih bersemayam di dalam hati berarti sebetulnya kita budaknya nafsu. Jikalau tomak itu sudah lepas dari hati berarti budaknya Allah. Cara untuk mensiasati tomak adalah qanaah dan tawakal. Bisanya qanaah dan tawakal kuncinya cuma satu. Ngaji sing gak ada selesainya. Jeketek kuncinya
Dzikir pun, karena dzikir itulah yang nantinya akan memproses proses nafi isbat atau memfanakan selain Allah dan menetapkan akunya Allah. Nggih.